Gosip yang sudah terdengar di antara pilar-pilar istana itu tiba-tiba senyap gitu aja. Hilang lagi gitu ya. ditiup angin. Bukan Kapolri sebagai jabatannya ya, tapi Pak Listionya ini bisa kita bilang sebagai representasi dari, seperti kita tahu, demonstrasi, terus kemudian ada demonstrasi tapi juga ada kerusuhan yang terus menerus kayak gitu kan Mas. Ya jelas kita butuh reformasi Polri gitu kan. Bahaya juga kalau kepolisiannya terdelegitimasi di mata publik, sementara militer itu menguat. Nah, itu semuanya iya. kondisi yang Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita Harian Kompas. masuk. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang polisi. Karena seperti kita tahu ya, sebelum rame-rame demo akhir Agustus, itu sebenarnya sudah rame, orang nggak percaya lagi sama polisi itu banyak. Meskipun ada juga yang percaya. Nah, untuk itu sudah hadir Mbak Nia, ini wartawan politik dari Des Politik tentu saja, dan saya ditemani Mbak Sari seperti biasa. Ini langsung saja nih Mbak Nia nih. Sebelum demo rame di akhir Agustus itu katanya kan wacana reformasi polisi ataupun bahkan pergantian Kapolri itu udah rame. Kok sekarang kayaknya sepi? Apa yang terjadi? Sejak Presiden Prabowo itu menjabat gitu ya, kan memang ada, kita melihat di istana gitu sudah ada wacana untuk mengganti Kapolri gitu, karena kan pemerintahan baru umumnya juga diikuti dengan pergantian perangkat gitu ya, tapi ternyata itu sampai sekarang masih bertahan walaupun sudah banyak kritik, sudah banyak wacana. Kemudian juga apa ya, sebenarnya waktu Januari 2025 itu Presiden juga pernah ya dalam rapat kerja atau rapat pimpinan, rapat koordinasi gitu, TNI dan Polri juga mengamanatkan di situ untuk TNI dan Polri agar mawas diri. Nah, di situ udah diminta mawas diri karena banyak banget kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi gitu kan. Nah, terus setelah itu, tapi memang nggak pernah terjadi gitu. Jadi berbagai peringatan diberikan, kemudian juga isu pergantian juga berembus, tapi nggak ganti-ganti gitu kan. Sampai yang terakhir kemarin juga gitu. Jadi sebenarnya isu pergantian itu kemarin semakin menguat ya, karena selain ada kejadian tewasnya Afan Kurniawan karena ditabrak dan dilindas mobil rantis Brimob itu kan, kemudian juga ada desakan dari berbagai pihak sampai akhirnya ada tokoh-tokoh Gerakan Nurani Bangsa juga yang berdiskusi dengan Pak Presiden gitu. Jadi ada setidaknya dua hal yang mereka tuntut gitu, yang kan sebenarnya tuntutannya banyak, tapi ada dua hal yang paling mencolok. Pertama, pembentukan tim investigasi kerusuhan Agustus ya. Kemudian juga tuntutan reformasi Polri. Nah, setelah tuntutan reformasi Polri ini, jadi di istana itu semakin di kalangan wartawan istana gitu ya, semakin kenceng gitu isunya bahwa Kapolri akan diganti. Kenapa? Karena dari pihak istananya sendiri nih yang mengembuskan isu itu kali ya. Kita bisa bilang gitu kali ya, karena pasca pertemuan dengan GNB kan biasalah tadi kerja jurnalistik kan harus diikuti dengan nongkrong, ngobrol segala macam gitu ya. Kasak-kusuk. Nah, ini di sebuah malam gitu di tepi-tepi pilar istana. Apa yang terjadi? Ini gambarannya, atmosfernya menarik nih. Puitik. Iya, jadi di situ kemudian ada kabar berembus kayak siap-siap ya nanti kalau nggak hari Sabtu, hari Senin gitu. Gitu. Minggu ini. Iya, minggu kemarin itu. Minggu kemarin udah lewat ya. Udah lewat. Kalau nggak Sabtu, Senin gitu. Ada apa nih gitu? Ya terkait diskusi tadi reformasi Polri gitu. Yang itu mengindikasikan Kapolri akan segera diganti gitu ya. Berarti dorongannya itu dari GNB.
sejauh ini? Ikut mendorong, Mendorong. ikut Dorongan memperkuat terakhir. dorongan. Iya. Dorongan oke. terakhir. GNB ini mungkin bisa Bisa di-spill tokoh-tokohnya dulu. siapa? Ya, Jelasin jadi aja. GNB itu terdiri dari tokoh agama dan cendekiawan yang apa ya, kalau kita kategorikan mereka sebagai pressure group tuh cukup kuat gitu, karena isinya prominent people ya. ya kayak ada Bu Sinta Nuriyah, Oke. ada Romo Magnis, Oke. terus ada juga Prof. Komarudin Hidayat, terus Pak Quraish Shihab, ada Pak Lukman Hakim Saifuddin, ya betul. Mantan Menteri Agama ya. Menteri Agama. Menteri Agama. Gitu. Tapi mereka menyebut secara pasti nggak bahwa salah satu tuntutannya adalah Kapolri diganti? Nah, kalau itu sebenarnya nggak terucap secara verbal gitu sih ya. Oke. Hanya dikasih konsep, kita diberitahu reformasi kepolisian itu akan dilakukan dan disetujui oleh Presiden. Ini biasa pakai kalimat-kalimat yang implisit ya. Iya. Tapi maknanya jelas gitu ya. Iya. Tapi kenapa gosip-gosip yang sudah terdengar di antara pilar-pilar istana itu tiba-tiba Senyap gitu aja. senyap, Hilang lagi gitu ya. ditiup angin? Iya benar. Karena sebenarnya posisi Kapolri khususnya posisi bukan Kapolri sebagai jabatannya ya, tapi Pak Listionya ini bisa kita bilang sebagai representasi dari salah satu pengaruh kuat yang ada di lingkaran istana gitu. Jadi kan tentunya sebagai poros kekuasaan, presiden sebagai poros kekuasaan tentunya dikelilingi oleh orang-orang yang juga pihak-pihak yang juga terus-menerus melakukan tarik-menarik pengaruh gitu untuk bisa menjadi pihak yang paling menentukan dalam langkahnya presiden gitu. Nah, Ada isu rivalitas di baliknya ya? Rivalitas orang-orang di sekitar presiden. Iya. Rivalitas itu yang terjadi dan salah satunya melibatkan Pak Listio sebagai simbol salah satu pihak. Nah, taruhlah ini ada rivalitas. Sebenarnya apa yang membuat Pak Presiden itu berat untuk mengganti, sementara dia punya kekuasaan yang begitu tinggi. Dengan kata lain, rivalitas ini imbang nggak kekuatan antara Presiden sebagai epicentrum kekuasaan dengan rivalnya? Kalau kita bilang imbang sebenarnya enggak ya. Enggak imbang. Enggak ya. Presiden harus punya kekuasaan yang jauh lebih besar gitu. Tapi kalau kita lihat urutan-urutan jalan kemenangan presiden mungkin gitu ya, dan kemudian juga gaya dan value politik yang dia jalankan gitu, itu mungkin bisa dilihat bahwa meskipun dia punya kekuasaan yang lebih besar, tapi dia ingin tetap menjaga kita bisa bilang harmoni gitu. Power balancing orang-orang di sekitarnya ya. Boleh juga. Jadi dan itu nggak bisa kita lepaskan dari proses bagaimana presiden itu bisa ada di posisinya sekarang. Kalau pertanyaannya misalnya nih, Prabowo kemudian nekat mengganti Kapolri saat ini misalnya, itu damage-nya atau kerusakan apa yang akan terjadi? Kalau tadi dengan tidak mengganti adalah untuk menjaga harmoni. Nah, disharmoni apa yang akan terjadi kira-kira? Hitung-hitungannya nih. Mungkin ya paling jelek delegitimasi atas kekuasaannya sih. Oke. Atas kekuasaan presiden. Ya. Oke. Apakah ini ada kaitannya misalnya dengan demo di akhir Agustus itu yang konon itu adalah bagian dari menunjukkan bahwa Prabowo tidak selegitimate itu gitu. Nah, ini juga masih terkait dengan isu-isu pilar istana juga nih. Isu-isu pilar yang diperkuat dengan orang-orang yang suka lewat pilar tapi juga ngomongnya nggak di situ gitu ya. Jadi ya sih itu nggak bisa dilepaskan gitu ya, karena seperti kita tahu demonstrasi, terus kemudian ada demonstrasi tapi juga ada kerusuhan yang terus menerus kayak gitu kan Mas.
Jadi Ini ada realitas yang berbeda antara yang dipahami oleh masyarakat dengan realitas politik di iya. sekitar presiden. Oh. Kira-kira Heeh. gitu. Ya, kira-kira Kasihan gitu. si Nia. Agak Bingung dia meluapkan. agak kayak gimana ya? ya, ini juga cerminan sahabat Kompas bahwa kadang-kadang fakta itu tidak bisa dijelaskan secara telanjang gitu ya. Iya, Harus iya. dilapis dengan kelambu-kelambu. Ya cukup bayangannya aja yang terlihat dan orang biarkanlah nebak-nebak gitu. Nah, ini Iya. Mbak Nia bolehlah berbicara di balik kelambu itu. Jadi kayak itu tadi kita semisal kita nyambung dari isu rivalitas tadi ya. Iya. Jadi yang terjadi di demonstrasi juga sedikit banyak Banyak. merepresentasikan itu juga gitu. Jadi ada apa namanya? Ada pertarungan pengaruh di situ yang salah satunya juga pada akhirnya tuh bukan menuntut ya, bisa berdampak pada delegitimasi kekuasaan presiden. Makanya waktu presiden itu jumpa pers kasih statement, presiden itu salah satunya bilang ini ada indikasi terorisme bahkan makar gitu kan, gitu karena info yang Masuk. dihimpun ya, yang terhimpun oleh wartawan-wartawan Kompas pun demikian gitu. Jadi Wartawan-wartawan istana. wartawan-wartawan istana, wartawan Kompas yang ada di istana gitu ya. Iya, iya. Dia juga gitu. Heeh. Sekarang paling nggak gini, ini isu rencana pergantian Kapolri kan terus dihangatkan ya. Apa indikasi yang jelas aja deh, indikasi yang jelas ketika gosip tanda kutip rumors itu mendekati presisi sama enggak? Ada mestinya kan ada ukuran-ukuran administratifnya tuh. Oh, kalau ukuran administratifnya mungkin soal surprise itu Nah, ya. itu. Jadi Itu kan kita bisa menilai Dari itu surprise mendekati itu, kenyataan sama enggak, Iya. sama cuman sekedar harapan rumors dari situ. iya betul. Apa kabar dengan Karena surprise? surprise-nya sampai sekarang pun nggak ada gitu ada kan. kan? Nggak ada. Oh, Dan oke. namanya, selain pertama itu kan isu surprise sudah ada dibantah oleh Wakil Ketua DPR. Itu 3 hari lalu. Iya, yang Sampai hari ini juga masih belum jelas itu surprise. Masih belum jelas karena menyusul bantahan dari Bang Dasko, ada juga bantahan dari Mensesnek. Oh, Tidak ada sama sekali Berarti surprise. nyambung itu. ya? Nyambung. Antara DPR dengan istana sama-sama nggak ada. Yang kita tahu pihak-pihak itu adalah bagian dari lingkar terdekat presiden. Oke. Dengan kata lain, kalau ataupun memang rencana pergantian itu ada, nama-namanya itu belum muncul ya. Iya. Oke, siapa yang akan ganti itu belum muncul. Surprise-nya aja belum ada. Nah, makanya itu, ya Harusnya kan? tertera di surprise. Harusnya tertera di surprise. Jadi Artinya itu masih memang suara-suara pilar-pilar istana aja gitu. ada apa Mungkin di Pilaris? biar wartawan kerja terus kayaknya. Biar ada yang ditulis Biar gitu ada ya. yang ditulis. Jadi masih jauh panggang dari api. Iya. Oke. Dan itu berarti bisa kita bilang tadi itu ya, rivalitas pengaruhnya itu artinya bagian yang terrepresentasi oleh Pak Listio belum kalah begitu saja. Padahal Membacanya begitu, Bang. Iya, oke. Padahal tuntutan publik juga kuat ya. 17+8 juga mengarah ke sana. Nah, kalau misalnya ini tidak segera, kira-kira reaksi publik paling ekstrim kapan begitu? Atau gimana? Kalau menurutku sih mungkin ini akan meningkatkan ketidakpercayaan pada Polri ya. Oke. Gitu, karena kan rentetannya itu udah panjang banget dari era no viral no justice, terus satu hari satu oknum kayak gitu kan, terus habis itu kekerasan polisi dalam penanganan demonstrasi itu kan berulang terus, kemudian juga ada tindakan kesewenang-wenangan polisi kepada warga, dan kemarin itu puncaknya ada driver ojol yang dilindas itu ya. gitu. Menurutku kayak ya dari rentetan panjang itu aja kan, kalau kita lihat survei-survei gitu, tingkat kepercayaan dan kepuasan terhadap kinerja Polri itu turun banget gitu.
apa namanya, mungkin bakal menyusul DPR ke depan kalau nggak diganti-ganti kali ya. Oh, semoga sih tidak rusuh ya negeri kita ini. Tapi mungkin ini juga jadi perhatian Polri, juga Presiden, bahwa selain berbenah harus ada pergantian gitu. Atau nggak harus diganti? Apakah nggak ada representasi yang lain selain beliau ini? Mm-mm. Dari itulah. Ini ngomong konteksnya rivalitas ya. Apakah dia adalah the one and only yang bisa represent Kekuatan ini? lain di luar Presiden ya? Iya. Faksi lain ini. Masa nggak ada? Tapi sejauh ini masih sangat kuat sih posisinya, karena itu tadi apa namanya, karena Pak Listio sudah menjabat lumayan lama ya, artinya perannya dia, sumbangannya terhadap apa yang terjadi, apa dinamika politik yang sampai sekarang terbentuk ini, di situ tidak terlepas dari peran-peran Pak Listio, dan rasanya memang agak berat ya menggantinya ya. Apakah dia juga masih represent rezim yang sebelumnya? Itu kayak sudah rahasia umum gitu ya, bahwa Ya, beliau maksudnya sangat saat ini ya? Oh ya, Yang saat ini. ya bisa dibilang gitu. Dan apa namanya, dia tidak hanya merepresentasikan rezim sebelumnya, tapi juga itu tadi jadi perwakilan pihak yang kuat juga yang ada di lingkar terdekat presiden. Ya, ya. Ini kayak novel All the President's Iya. Men. Iya. Dan Presiden sebenarnya sadar kan bahwa ada orang-orang yang di dekat dia tetapi bukan orang dia gitu. Ya. Sadar dong. Sadar. Nah, dalam kondisi seperti itu dalam politik kita, kenapa Presiden misalnya tidak, ya udah anak buah dia yang orang-orang dia diminta aja nyingkirin mereka-mereka yang bukan orang dia? Apakah memang masih berbentuk dari awal bahwa dia bisa sampai sana itu bukan upaya sendiri tapi upaya yang lain-lain itu? Iya. Oh, berat Exactly. juga. Keep your enemy closer. Ya. Kalau pengen aman, jagalah musuhmu gitu ya. Iya. Wah, ini Sun Tzu. Lagi pula kan ini kampanyenya Pak Prabowo kan gitu ya. Kita harus bersatu untuk maju. Oke. Gitu. Persatuan ya. Persatuan. Harmoni, Tapi persatuan, jangan stabilitas politik. Stabilitas. Tapi jangan sampai persatean. Jangan sampai persatuan. Oke. Oke. Oke, kayaknya Paham. iya. Ya kita tunggulah. Berarti ya intinya kesimpulannya masih jauh panggang Dari api. Ini kalau misalnya pengen lebih baik masih harus berjuang lebih jauh, lebih keras lagi ya, masyarakat sipil ini. Tentunya. Karena reformasi Polri penting banget ya di tengah apa ya, kan kita juga apa sih seiring dengan naiknya Pak Prabowo ini kan kemudian ada revisi Undang-Undang TNI, kemudian bayang-bayang penguatan peran TNI di tengah apa namanya kehidupan masyarakat sipil itu semakin menguat, maka kita ya jelas kita butuh reformasi Polri gitu kan. Bahaya juga kalau kepolisiannya terdelegitimasi di mata publik, sementara militer itu menguat. Nah, Itu sebenarnya iya. kondisi yang Dari sisi demokrasi nggak sehat nggak ya. sehat, nggak baik. Karena nanti militer balik lagi ya bahaya juga itu. Ya Polri harus kuat. Kuat itu artinya integritasnya membaik, bagus, kredibilitasnya meningkat, Perspektif HAM-nya menjadi tumpuan publik, bukan damkar gitu. Jangan Iya, sekarang lapornya ke Damkar daripada ke Polri. Udah nangkep maling, laporin polisi, dilepasin. Kata polisi mending dilepasin biar urusan hukumnya nggak panjang. Itu logika apa ya? KPI, soalnya KPI, ya kan, daripada diambil tapi terus nggak selesai kan KPI-nya jadi jeblok. Semoga itu bukan yang dimaksud dengan harmoni ya. Harmoni itu bukan begitu maksud Pak Prabowo tentu saja. Oke. Seperti sahabat-sahabat tahu, Harian Kompas selalu menyediakan berita-berita yang menarik, bermutu, dan tentu saja presisi tinggi. Nah, di balik berita-berita yang berkualitas itu ada dedikasi wartawan-wartawan Kompas. Untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas, sahabat Kompas perlu berlangganan Kompas ID Premium. Linknya ada di bawah ini tuh. Lihat, kalau nggak ada, tonton lagi, nanti pasti ada. Oke, sahabat Kompas, itu tadi obrolan yang berat dan cukup singkat tentang
bagaimana sebaiknya reformasi di tubuh Polri itu. Dan semoga ke depan hari-hari kita makin damai. Sampai jumpa di edisi berikutnya di Balik Berita Kompas. Dah.